Perkenalkan, nama saya Angga Mahardika dari peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil di Provinsi Jawa Barat, golongan 3, angkatan 3, kelompok 4, nomor NDH 8. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai lingkungan instansi dan perwujudan Smart ASN. Jadi saya bekerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, tepatnya di UPTD Industri Logam. UPTD ini berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, KM 12,5, Bandung, Jawa Barat. UPTD Industri Logam dibentuk berdasarkan Pergub Jawa Barat nomor 69 tahun 2017, dikepalai oleh Kepala UPTD Industri Logam yaitu Bapak Pahala Hatiburan Marbun, SST, MM, dengan struktur organisasi Kepala UPTD memiliki koordinasi dengan jabatan fungsional, kemudian membawahi subbagian tata usaha, seksi pengembangan teknologi, seksi pengembangan usaha, dan satpol pengembangan di Bandung, Bogor, dan Sukabumi. Visi dari UPTD Industri Logam adalah sebagai unit pelaksana teknis daerah industri logam yang memiliki komitmen untuk mewujudkan industri logam yang mandiri, tangguh, dan memiliki daya saing. Dengan misi 1. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi industri logam. 2. Meningkatkan pengembangan SDM yang memiliki kompetensi. 3. Meningkatkan pengembangan di bidang teknik manajemen. 4. Meningkatkan kepuasan pelanggan atau pengguna jasa layanan. Tugas pokok dari UPTD Industri Logam adalah menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang industri logam meliputi pengembangan teknologi dan pengembangan usaha serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pengembangan Industri Logam. Fungsinya yaitu penyelenggara pengkajian bahan teknis pengolahan di bidang pengembangan industri logam, penyelenggaraan pengelola pengembangan industri logam meliputi pengembangan teknologi dan pengembangan usaha, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD, dan penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Peran dan fungsi UPTD Industri Logam antara lain: 1. adalah unit pelayanan, kemudian menyediakan bimbingan dan penyuluhan, menyediakan konsultan bagi IKM logam, melakukan inovasi perekayaan mesin teknologi tepat guna, kemudian agent of development, melakukan pelayanan antar dan retribusi sesuai dengan Perda nomor 6. Saya sendiri ditempatkan di seksi pengembangan usaha yang memiliki tugas pokok yaitu melaksanakan kebijakan teknis, operasional, dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengembangan industri logam meliputi pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, temu usaha, konsultasi usaha, dan diseminasi. Fungsi yaitu pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan usaha, pelaksanaan fasilitas pengembangan usaha, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan seksi pengembangan usaha, dan pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tanggung jawab dari seksi pengembangan usaha yaitu 1. Melaksanakan program kerja yang telah direncanakan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran, meningkatkan target penerimaan asli daerah, melakukan monitoring evaluasi satuan pelayanan UPTD Industri Logam, memberikan rekomendasi bahan kebijakan teknis dan menunjang UPTD Industri Logam, memastikan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta yang terakhir adalah tersedianya informasi publik bagi pengguna layanan. Dengan wewenang 1. Menilai kesesuaian metode rencana kegiatan pengembangan usaha dan mengkoordinasikannya, kemudian melakukan dan mengatur kegiatan penatausahaan di satuan pelayanan, 3. Memberikan pengarahan dan memotivasi pegawai satpol untuk bekerja sesuai dengan prosedur, kemudian memberikan masukan terkait usulan dan kebutuhan satpol ke UPTD Industri Logam, memberikan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan kepada atasan, dan terakhir adalah menyediakan data informasi publik. Kegiatan yang dilakukan dari seksi pengembangan usaha UPTD Industri Logam dimulai dari tahun 2018 sampai tahun 2021, yaitu di tahun 2018 melakukan kegiatan bimbingan usaha bekerja sama dengan BPLM, kemudian melakukan kegiatan diseminasi pengembangan usaha industri logam melalui desain center. Dan di tahun 2019 melakukan kegiatan pengembangan industri logam dengan program pengembangan industri dan kegiatan pelatihan pengembangan UMKM industri melalui Desk Center. Di tahun 2020 melakukan kegiatan percepatan informasi survei kepuasan masyarakat di lingkup UPTD Industri Logam. Dan di 2021 melakukan fasilitasi pembuatan NIB bagi pelaku usaha logam yang dilakukan di Satpol Bandung, Satpol Bogor, dan Satpol Sukabumi. Pada tahun 2022,
Sesi pengembangan usaha melakukan program kegiatan yaitu sosialisasi program juara dengan output promosi pelayanan UPTD industri logam. Kemudian yang kedua adalah pembinaan pelaku usaha logam untuk PPJB dengan output meningkatkan partisipasi pelaku usaha logam di Jawa Barat untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dan yang ketiga adalah monitoring dan evaluasi SKM UPTD industri logam. Outputnya adalah indeks kepuasan masyarakat terhadap UPTD Inlog, kategorinya adalah B. Dan samping itu ada kegiatan inisiatif non APBD, yaitu pemasaran produk usaha melalui YouTube atau Instagram, kemudian kerjasama melalui e-commerce, dan yang ketiga adalah membuat website UPTD industri logam. Ulasan dari sudut pandang Smart ASN. Pelayanan publik dapat terdiri dari digital, efisien, open government, participatory, faster service, and clean by design. Untuk digital, ulasan dan sudut pandang saya menurut Smart ASN adalah mengembangkan literasi digital, yaitu menambah pengetahuan teknologi terkini guna menunjang pekerjaan. Kemudian memanfaatkan teknologi digital untuk menunjang kegiatan seperti bekerja sama dengan e-commerce, promosi di media sosial, dan membuat website, serta mempertimbangkan untuk mengembangkan layanan konsultasi digital atau pemesanan dari sisi digital dan layanan bantuan daring. Untuk efisien, dapat dilakukan dengan memberikan layanan informasi secara daring untuk segala keperluan dan persyaratan dalam menggunakan jasa layanan, sehingga tidak ada meminimalisir kasus pengguna layanan tidak membawa dokumen secara lengkap. Kemudian memangkas kegiatan yang berulang, dan terakhir adalah membuat arsip digital sehingga pengguna layanan hanya cukup satu kali masukkan data dan diperbaharui secara berkala. Manfaat lain dari aset digital ini adalah UPTD mampu melihat riwayat pelayanan yang telah diberikan kepada pelanggan tersebut. Dari sudut pandang open government, dia akan memberikan keterbukaan data kepada publik yang terkait dengan pelayanan, kemudian memanfaatkan media digital untuk menyampaikan informasi kepada publik, dan yang terakhir adalah menyampaikan informasi secara berkala kepada masyarakat atau pengguna layanan. Dalam hal partisipatori, yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan layanan pengaduan dan masyarakat, layanan dari masyarakat atau pengguna layanan, dan aktif dalam menanggapi setiap saran dan pengaduan. Dari sudut pandang faster service, dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital dan artificial intelligence atau AI dalam hal pelayanan yang sudah baku seperti menjawab pertanyaan standar atau yang umum ditanyakan. Kemudian menggunakan sistem digital dalam melakukan pelayanan dengan memanfaatkan aset digital yang sudah dibuat sehingga memangkas waktu administrasi pelayanan. Dan terakhir adalah menggunakan peralatan terkini andal serta cepat. Yang tentu saja peralatan terkini perlu ditunjang dengan SDM yang baik untuk mengoperasikannya. Dan yang terakhir adalah clean by design, yaitu sistem yang tidak memiliki celah untuk korupsi. Yang pertama, setiap biaya timbul yang dibebankan kepada pengguna haruslah jelas dan tidak ada pungutan lain di luar biaya yang telah ditetapkan, serta membuat billing elektronik untuk mencatat setiap transaksi baik pendapatan maupun pengeluaran. Sekian ulasan saya mengenai tempat bekerja saya nanti. Terima kasih atas perhatiannya. See you.